sekuat apapun mereka. Oke, aku akan buka video ini dengan sebuah pertanyaan. Seberapa dalam benang kusut korupsi di negeri kita ini? Kenapa aku ajukan pertanyaan ini? Sederhana. Di balik layar kekuasaan era Jokowi, satu persatu orang-orang terdekatnya tumbang. 7 menteri sudah jadi tersangka. Tapi yang bikin merinding, ini bukan lagi soal 1 atau 2 orang yang hilaf. Semua ini terlihat sistemik. Dan yang bikin publik makin panas, muncul dugaan jejaknya bisa menyeret nama besar termasuk mantan presiden itu sendiri. Tapi sebelum sampai ke sana, mari kita mulai dari awal. Dari 7 menteri yang jatuh. Dan bagaimana satu demi satu skandal ini saling terhubung. 7 menteri, 7 cerita. Tapi satu benang merah. Apa itu? Korupsi. Di era Presiden Jokowi, sudah ada 7 nama menteri yang terseret kasus rasuah. Cerita ini dimulai dari Idrus Marham, Menteri Sosial yang dilantik pada 2018, menggantikan Khofifah Indar Parawansa. Baru hitungan bulan menjabat, Idrus langsung tumbang. Kasusnya, suap proyek PLTU Riau, vonisnya 3 tahun penjara. Tidak lama giliran Imam Nahrawi, Menteri Pemuda dan Olahraga. Ia divonis 7 tahun karena korupsi dana hibah Kemenpora ke KONI dan gratifikasi 8,3 miliar rupiah. Lalu ada Edi Prabowo, Menteri Kelautan dan Perikanan, terseret kasus suap izin ekspor benih lobster. Vonisnya 5 tahun penjara senilai 72 miliar rupiah. Skandal berikutnya lebih menggelegar. Juliari Batubara, Menteri Sosial, menerima suap bansos COVID-19. Hukumannya 12 tahun penjara. Nama besar lain yang tidak kalah kontroversial, Johnny G. Plate, Menteri Kominfo, yang terlibat korupsi BTS 4G senilai 8 triliun rupiah. Vonisnya 15 tahun. Belum berhenti di situ, Syahrul Yassin Limpo, Menteri Pertanian, dijerat kasus pemerasan, gratifikasi dan TPPU. Hukumannya 10 tahun penjara. Dan yang terakhir, Tom Lembong, kasus impor gula, sempat menyeret namanya divonis 4,5 tahun sebelum dapat abolisi dari Prabowo. Bebas, tapi stigma tersangka masih menempel. Dengan 7 menteri tumbang, Jokowi sekarang melampaui rekor buruk era SBY. Selama 2 periode SBY, cuma 5 menteri yang terjerat korupsi. Tapi di era Jokowi, rekornya sudah pecah dan daftar ini belum berhenti di sini. 7 menteri sudah jatuh, tapi ini baru permulaan. Karena setelah ini, aku akan bongkar skandal yang lebih besar. Skandal Chromebook, proyek triliunan yang penuh misteri. Siapa sebenarnya yang bermain? Skandal ini dimulai dari satu pertemuan dan berakhir dengan dugaan kerugian hampir 2 triliun rupiah. Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem Anwar Makarim, Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019 sampai 2022. Akar masalahnya dimulai pada Februari 2020. Saat itu, Nadiem menggelar pertemuan tertutup dengan pihak Google Indonesia. Hasilnya, diputuskan program digitalisasi pendidikan akan memakai Chromebook produk besutan Google. Masalahnya, uji coba Chromebook di tahun 2019 sebenarnya sudah